Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas riset operasi pada proyek percepatan transmisi 150 kP. Dengan saya sendiri di Jalur Fikri, NIM 2020111344. Transmisi 150 kP adalah proses pengantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Jalur yang terinterkoneksi untuk fasilitas pengantar ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi berbeda dengan proses pengantar listrik dari gardu ke penggunanya, yang biasa disebut dengan sebagai distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal sebagai sistem kelistrikan. Untuk tahapan pembangunan transmisi 150 kV ini, yaitu pertama kita melakukan cek lokasi. Setelah menentukan titik-titiknya pondasi, barulah kita laksanakan pekerjaan pondasi. Setelah pekerjaan pondasi selesai, selanjutnya kita melakukan pekerjaan erection, yaitu membangun power tower untuk penopang nanti konduktor. Setelah pekerjaan erection selesai, selanjutnya kita melakukan pekerjaan stringing atau penarikan konduktor kabel pengantar. Dan yang terakhir yaitu melakukan pekerjaan finishing atau disebut juga dengan pekerjaan pemasangan aksesoris pada konduktor dan tension clamp dan juga clamping pada konduktor. Riset operasi ini sendiri ialah aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Nah, ini adalah contoh riset operasi pada transmisi. Awalnya, schedule pembangunan transmisi 150 kV itu membuat target selama 1 tahun, yakni dalam pekerjaannya survei lokasi, pekerjaan pondasi, pekerjaan erection, dan pekerjaan stringing, terakhir yaitu finishing. Dengan adanya kebutuhan listrik yang mendesak, maka pembangunan transmisi 150 kV itu dilakukan harus siap dengan cepat, dengan schedule selama 6 bulan. Nah, di sini kita dapat membuat atau mengatur pekerjaan-pekerjaan tersebut, yaitu pembagian kelompok kerja pondasi. Maksud dari pembagian kelompok kerja pondasi ini ialah misalkan kita mempunyai 100 tower, di mana awalnya mempunyai 5 tim. Dengan adanya percepatan pada pembangunan transmisi ini, kita membuat 10 atau 15 tim untuk kerjaan pondasi agar pondasi transmisi ini bisa dapat diselesaikan dengan cepat sesuai schedule yang ditetapkan. Selanjutnya itu pembagian kelompok kerja erection. Nah, sama, kita harus menambah tim pekerjaan erection juga setelah pondasi yang diselesaikan lebih awal tadi. Pekerjaan erection ini kita lakukan dengan cepat karena pondasi pun ditambah dengan zat aditif agar pekerjaan erection dapat dilaksanakan. Setelah erection tower selesai, kita melakukan pembagian section pekerjaan stringing, di mana awalnya misalkan memiliki 2 section aja untuk pekerjaan tim stringing. Dengan adanya percepatan ini, kita melakukan penambahan pekerjaan stringing menjadi 4 section. Yang terakhir itu pembagian kelompok kerja finishing. Setelah pekerjaan stringing selesai, kita melakukan pekerjaan finishing dengan menambah orang finishing agar proyek pembangunan transmisi bisa selesai dengan schedule percepatan yang telah ditetapkan. Di sini kita harus juga
eh, mengatur atau mutunya tetap dijaga agar proyek tersebut layak, walaupun pekerjaan ini dilakukan dengan sangat cepat. Dan kita melakukan pekerjaan ini sesuai dengan standar PLN atau gambar-gambar yang telah di-approve oleh perencanaan PLN. Kesimpulan, dengan adanya riset operasi pada pembangunan transmisi, kita dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk pembangunan transmisi, di mana pembangunan ini harus diselesaikan dengan cepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.